Halo warga layar kosong dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Mang Maul. Kali ini Mamang akan membawakan alur cerita yang jujur saja bikin bulu kuduk merinding sekaligus nagih buat diikutin sampai habis. Karena jagoan kita kali ini yaitu Mamang Dongsok tidak akan memburu gangster, mafia, ataupun kriminal kelas kakap. Melainkan dia akan memburu makhluk gaib paling berbahaya yang dikenal sebagai genderuwo. Dan percayalah, pemburuan kali ini bukan sekedar adu fisik, tapi juga adu nyali dan iman. Banyak getih, banyak teriakan, dan tentu saja banyak kejutan yang tidak akan kalian sangka. Sebelum lanjut, Mamang mau ucapkan terima kasih buat penonton setia yang selalu dukung channel ini, baik dengan cara like, share, dan ramein kolom komentar. Yang pertama ada dari Kak Ratna Sofi, Main Sosmed, Tori Bae, Adi Komaria, Rep Pantapna, Siti Wirda, Inisial MMA, dan jutaan fans Mamang lainnya yang gak bisa disebut satu-satu. Nah, kalian juga bisa banget ikutan untuk ramaikan kolom komentar. Karena Mamang sangat penasaran kalian ini yang nonton berasal dari daerah mana aja. Coba ditulis di kolom komentar. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kencangkan tarik kolor dan kita masuk ke alur ceritanya. Inilah dia, Holy Knight Demon Hunter. Ah. Cerita diawali dengan sosok seorang dokter bernama Jungwon. Wajahnya terlihat muram karena sang adik yaitu Eunso mengalami depresi serta penyakit saraf sejak kedua orang tua mereka meninggal. Namun, Jungwon merasa ada sesuatu yang janggal dari kondisi sang adik. Hingga pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan otak Eunso. Tanpa disangka, fenomena seperti yang dialami Eunse ternyata sedang marak di Korea. Banyak orang tiba-tiba menjadi agresif, melakukan kekerasan brutal, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Polisi menduga mereka mengalami kesurupan massal. Maka pihak kepolisian pun meminta bantuan seorang pastor bernama Marco. Sayangnya, Pastor Marco juga tak mampu membantu banyak. Ia mengatakan hanya orang terpilih yang bisa menghentikan semua ini. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan sosok yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu paman kita semua, yaitu Mamang Dongsuk, yang kali ini memerankan karakter bernama Kang Bao. Kang Bao memiliki usaha unik, yaitu jasa pemanggilan sekaligus pengusiran setan. Ia menjalankan bersama kedua rekannya. Yang pertama, seorang wanita cantik bernama Saron, dan yang kedua pria bernama Kim Gun. Bisa dibilang mereka adalah detektif Astra versi Korea. Hari itu mereka kedatangan Kapten Choi. Ia seorang polisi sekaligus rekan lama. Seperti biasa, Kapten Choi membawa klien baru. Kali ini klien tersebut meminta Kang Bo menyelamatkan anaknya yang diculik. Awalnya, Kang Bao menolak karena jasanya hanya fokus pada urusan pengusiran setan. Namun Kapten Choi menjelaskan, penculiknya adalah gangster brutal yang juga dicurigai sebagai sekte sesat. Mereka kerap menculik orang untuk dijadikan tumbal atau direkrut menjadi anggota. Mendengar penjelasan itu, Kang Bao dan tim pun akhirnya setuju. Setelah memberikan komisi pada Kapten Choi, mereka langsung berangkat. 일반 사람들은 도저히 그들을 Sesampainya di lokasi, Kang Bo terkejut melihat berbagai kemaksiatan di tempat tersebut. Dari orang yang minum-minum hingga menggunakan barang terlarang. Mereka juga melihat 3 penjaga yang mengawasi setiap sudut markas. Tanpa banyak basa-basi, Kang Bao langsung memberi salam olahraga dengan tinju mautnya pada para penjaga. Setelah para penjaga tumbang, mereka langsung masuk ke ruang ritual. Di sana, sejumlah orang berjubah hitam baru saja memanggil iblis yang kini merasuki tubuh anak sang klien.
Melihat kedatangan mereka, anggota sekte langsung menyerbu. Saat Kang Bao sibuk menghajar, Kim Gun memperhatikan tato aneh di leher mereka. Sementara itu, Saron mulai membaca mantra untuk mengusir iblis dari tubuh korban. Berkat kerjasama mereka, misi itu pun berhasil. Setelah itu, Kang Bao membakar tempat ritual tersebut. Dalam perjalanan pulang, Kim Gun menunjukkan rekaman tato yang ia temukan. Ia menduga sekte itu memiliki jaringan besar. Kang Bao pun memintanya menyelidiki lebih jauh. Di tempat lain, Jungwon terus mengawasi kondisi Eunso. Dan kini, sang adik dirawat di ruang isolasi karena perilakunya semakin brutal. Melihat Eunso tak kunjung membaik, Jungwon merasa bersalah. Sebagai dokter, ia merasa gagal menyembuhkan adiknya sendiri. Dalam hati, ia hanya bisa berusaha dan berdoa sebanyak mungkin. Kenangan masa kecil mereka pun kembali terlintas di benaknya. 언니와 은서의 보금자리 정원과 그래서 은서의 행복하게 지내자. 싸우지 말자 제발. 그래 싸우. Namun suatu hari, kejadian aneh terjadi. Enso tiba-tiba menghilang dari ruang perawatan. Khawatir sekaligus takut, Jungwon tetap memberanikan diri memeriksa ruangan. Ia masih berpegang pada logika dan enggan percaya pada hal-hal mistis. Namun, saat memasuki ruangan, tubuhnya merinding hebat dan tiba-tiba Enso muncul dari belakangnya. Peristiwa tak masuk akal itu membuat Jungwon mulai membuka diri terhadap hal-hal goib. Ia pun meminta bantuan Pastor Marco, yang selain pemuka agama, dia juga sebagai seorang dokter. Sayangnya, Pastor Marco tak bisa berbuat banyak. Dari pengamatannya, ia menemukan ada kekuatan iblis besar di dalam tubuh Eunso. Ia pun menyarankan Jungwon untuk menemui seseorang bernama Kang Bao. Setelah mencari tahu, Jungwon mendatangi tempat Kang Bao. Ia siap membayar mahal demi kesembuhan sang adik. Namun, karena ia bukan klien bawaan Kapten Choi, Kang Bao menolak. Terlebih, Jungwon sempat menyebut nama Pastor Marco, yang justru membuat Kang Bao marah. Meski begitu, Jungwon tak menyerah. Ia meninggalkan sebuah flashdisk berisi video aneh tentang Enso kepada Saron. Siapa tahu, Kang Bao akan berubah pikiran. Keesokan harinya, Pastor Marco sendiri datang menemui Kang Bao. Saat melihatnya, emosi Kang Bao kembali memuncak. Pastor Marco mencoba membujuknya agar membantu Jungwon. Namun, meskipun dibujuk berulang kali, Kang Bao tetap menolak. 그 친구를 도와주면 안 되겠나? Setelah pertemuan itu, pikiran Kang Bao dipenuhi kenangan masa lalu. Ia dan Pastor Marco pernah dibesarkan di panti asuhan yang sama. Bagi Kang Bao, Pastor Marco sudah seperti kakak kandung. Selain Marco, ada juga seorang anak yatim bernama Joseph. Joseph dikenal aneh karena memiliki kemampuan memanggil jin dan iblis. Meski sering diolok-olok, Joseph merasa aman selama ada Kang Bao yang selalu membelanya. Ketika mereka dewasa, masing-masing menjalani hidup sendiri. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Bao dan Joseph kembali ke panti untuk bernostalgia. Namun, entah mengapa, Joseph justru memanggil iblis Lucifer. Iblis itu langsung merasuki tubuh Kang Bao, membuatnya kehilangan kendali dan membantai semua orang di panti. Joseph kemudian mengusir Lucifer dari tubuhnya. Setelah kejadian itu, Joseph menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Pastor Marco tak pernah kembali, seolah tak peduli pada nasib Kang Bao. Sejak saat itu Kang Bao hidup dengan rasa bersalah.
Sisa kekuatan Lucifer tetap mengendap di tubuhnya, membuatnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka ia memutuskan untuk membuka jasa pengusiran setan sebagai cara menebus dosa. 그때 요셉이 사람들의 생명을 흡수해서 자기 안에 Di sisi lain, Kim Gun mulai khawatir. Tiap kali bertemu Pastor Marco, Kang Bao berubah murung dan mudah marah. Namun Sharon mengingatkan Kim Gun pada kejadian 5 tahun lalu saat Kang Bao menyelamatkan nyawa mereka berdua. Baginya, sehebat atau serapuh apapun Kang Bao, ia tetaplah sosok yang memiliki kekuatan di luar Nurul. Kenangan itu membuat hati nurani Kang Bao tergugah. Akhirnya, ia memutuskan mengambil kasus Enso. Kang Bao lalu mengajak Sharon dan Kim Gun menonton rekaman video yang diberikan oleh Jung Won. Dalam video itu, mereka melihat hal-hal ganjil yang tak bisa dijelaskan secara logika. Terkadang Enso bersikap ramah, namun beberapa detik kemudian ia tiba-tiba marah tanpa alasan. Bahkan ia sering menghilang di malam hari. 은서야. Sharon menyimpulkan bahwa Enso dirasuki iblis yang sangat kuat. Kim Gun juga menemukan fakta bahwa rumah baru Jung Won pernah dikunjungi orang-orang bertato sama dengan anggota sekte. Kemungkinan besar merekalah yang memasukkan iblis itu ke tubuh Enso. Kang Bao justru mencurigai dalang dari semua ini adalah Joseph. 여보세요. 예, 거룩한 밤 강바우 사장입니다. Tanpa membuang waktu, mereka menuju rumah sakit tempat Enso dirawat. Jungwon menjelaskan bahwa Enso kadang tidur seharian, namun di lain waktu bisa sangat agresif. Sharon mulai membacakan mantra-mantra di telinga Enso. Awalnya ia merespon normal, namun dalam sekejap, iblis dalam dirinya mengambil alih. Enso lalu kabur, memanggil pasukan untuk merasuki puluhan pasien rumah sakit. Kang Bao dan tim terpaksa melawan mereka. Sementara itu, Jungwon berhasil mengejar Enso hingga ke jalan raya, di mana tiba-tiba ia pingsan. Melihat betapa berbahayanya iblis tersebut, Kang Bao menyarankan Enso dibawa pulang. Tinggal di rumah sakit hanya akan membahayakan pasien lain. 계속 병원에 있으면 은서도 다른 사람들도 위험해져. Sesampainya di rumah, Sharon menyiapkan ritual pengusiran. Ia memperingatkan bahwa iblis di tubuh Enso mampu memanggil iblis lain. Begitu ritual dimulai, iblis mencoba menipu dengan berpura-pura menjadi Enso yang asli. Namun Jungwon tak mudah terkecoh. 첫 번째 단계. 이제부터 내가 묻는 말에 대답해. 손대지 마. 손대지 마. Sharon pun mulai panik karena kekuatannya tak mempan. Ia yakin iblis ini berada di tingkat yang sangat tinggi. Tak lama kemudian, suara aneh terdengar dari luar. Ternyata, iblis itu memanggil pasukan anggota sekte sesat. Kang Bao pun keluar, kemudian ia melibas mereka semua dengan mudah. 아, 요런 데 숨어 있어.
Setelah itu, ia kembali untuk melanjutkan ritual. Namun di tengah prosesnya, Jungwon tiba-tiba kerasukan. 진짜 이거 진짜 Untungnya, Saron berhasil mengusir iblis itu sebelum terlambat. Kang Bao dan tim pun mulai curiga. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini. Saron menggunakan kemampuan spiritualnya untuk melacak sumber energi negatif. Kemudian ia menemukan sebuah dinding rahasia dengan raja kuno. Dengan kekuatannya, Kang Bao menghancurkan dinding tersebut. Namun bukannya melemah, iblis di tubuh Enso justru semakin kuat. Bahkan ia mampu mempengaruhi pikiran Kang Bao. 요셉이 죽였다고? 아니, 네가 죽인 거야. 네가 요셉을 찔러 순이를 죽인 것처럼. Dan membuatnya hampir menyerang Saron. Beruntung, Kang Bao sadar sebelum terlambat. Saron kembali melanjutkan ritualnya, meski cuaca tiba-tiba berubah menjadi musim dingin. Jungwon yang cemas tak sengaja merusak segala pelindung, membebaskan iblis sepenuhnya. 원토놈이라 과뚜마찔라. Kang Bao dan tim berpencar mencari keberadaan Enso. 집 많이 망가지네. 왜? Ketika mereka berpencar, ancaman iblis semakin menjadi-jadi. Saron dan Kang Bao menduga masih ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini. Jungwon teringat pada ucapan anggota sekte yang pernah datang ke rumahnya. Mereka sempat mengatakan ada sesuatu yang disimpan di gudang. Kang Bao pun memutuskan memeriksa gudang sendirian. Meski masih dihantui trauma masa lalu, ia tetap melangkah. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan para anggota sekte yang sedang melakukan pemujaan. Mereka sama sekali tak terkejut melihat Kang Bao. Bahkan mereka menyebutnya sebagai orang terpilih, yaitu pewaris energi Lucifer yang dulu diberikan oleh Joseph. Mendengar itu, Kang Bao langsung melancarkan serangannya. Meski sempat terdesak karena dikeroyok, tapi ia bangkit kembali. Kali ini, ia memanfaatkan kekuatan Lucifer yang tersimpan di tubuhnya. Sekejap saja, kekuatannya meningkat ribuan kali lipat, dan ia membantai seluruh anggota sekte tanpa ampun. Usai menghancurkan mereka, Kang Bao kembali ke ruang ritual. Dan di sana, Saron dan Jungwon sudah pingsan akibat serangan iblis. Enso berdiri di hadapan mereka, namun suara kini berbeda. Iblis yang merasukinya memperkenalkan diri, yaitu bernama Molok, dan menyatakan niatnya menjadi raja manusia. Saron tak tinggal diam. Dengan kemampuan spiritual yang lebih dahsyat, ia berhasil menarik Molok keluar dari tubuh Enso. Namun saat separuh kekuatannya terlepas, Molok justru membuka portal neraka. Dari sana, ia memanggil Raja Neraka. Pertarungan sengit pun terjadi. Kang Bao dan tim berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Enso agar tidak terseret ke dalam portal. Berkali-kali mereka terhempas, namun akhirnya berhasil menyelamatkan Enso. Untuk menutup portal, Kang Bao menghantamnya dengan tinju maut yang dipenuhi kekuatan Lucifer. Ledakan energi mengakhiri segalanya.
Enso akhirnya kembali sadar dan benar-benar bebas dari cengkraman iblis. 언니가 미안해. Di penghujung film, Kang Bao bersama Saron dan Kim Gun mendatangi markas pusat sekte sesat. Mereka bertekad membasmi sisa-sisa pengikutnya, sekaligus mencari Joseph. Tanpa basa-basi, Kang Bao langsung memulai aksinya. Adegan pun berakhir menggantung, meninggalkan banyak misteri, termasuk sosok Joseph dan rahasia Pastor Marco. Yang jelas, film ini menggabungkan ritual pengusiran iblis dengan aksi brutal Mamang Dongsu. Nah, dan begitulah akhir dari kisah penuh ketegangan ini. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa terkadang musuh terbesar bukan hanya yang terlihat, akan tetapi juga sesuatu yang tak kasat mata. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menonton sampai habis. Kalau menurut kalian, bagaimana nasib karakter di cerita ini setelah semua kejadian tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu versi kalian lebih seru dari film aslinya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang doyan nonton. Dan kasih tahu Mamang, film atau drama apa lagi yang seru untuk kita bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap waspada dan kencangkan tali kolor kalian, karena kita tak pernah tahu apa yang sedang mengawasi kita dari balik kegelapan. Seperti biasa Mamang mau mengucapkan, bye-bye.